Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Besti SDN Bogor Tengah berakhlak, empati, santun, toleran, inovatif, environment. Baik
kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Duku Tengah, Bapak Taufan Kusumawardana SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SDN Duku Tengah dan siswa-siswi SDN Duku Tengah yang berbahagia. Terdiri ucapan syukur atas nikmat dan karunia Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Pengasih, Allahu Rabbul Izzati. Alhamdulillah atas segala kenikmatan sehingga pada hari ini Sabtu 17 Januari 2026 dapat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa tercurah kehadiran kekasih mulia yang berhias kesabaran dan bermahkota kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru beserta anak-anak yang kami sayangi, mengawali acara pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, tiada lantunan yang lebih merdu melebihi kalam ilahi, tiada syair yang lebih indah melainkan kalamnya, dan tiada nasihat yang lebih agung melebihi ayat-ayat suci Al-Quran. Marilah kita dengarkan dengan hikmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Ani Orifah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kencang sekali ya. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat? Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Duku Tengah beserta staf. Yang saya hormati anak-anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 serta Ibu Wali Murid tadi yang kiroa luar biasa suaranya. Wali murid kelas berapa Bu? 2A. Alhamdulillah. Nah, saya mendengarnya sampai taring. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, di antara hampir 250 anak ini, adakah yang sekarang yang hadir di tempat ini yang beragama selain Islam? Ada nak yang hadir? Coba angkat tangan, Pak Topan ingin tahu. Mas 1, Mas kelas berapa Mas? Kelas 1.
Mas sinten niki jenenge? Excel keras berapa? 2. Dari perempuan ada? Tidak. Nah, ini kegiatan Islam, tapi pean sudah mau datang itu luar biasa. Artinya menghormati agama selain agama pean sendiri. Oke? Pak Topan apresiasi dengan Mas, siapa namanya Mas yang kelas 1? Gabriel dan Excel. Okay? Itu menunjukkan pean disiplin, meskipun kegiatan sekolah ini keagamaan Islam, tapi pean tetap mau datang karena tidak libur gitu. Nah ya, oke. Anak-anak sekalian, di hari ini kita memperingati apa nak? Isra Mi'raj, yang tentunya kalian semua sudah hafal apa itu Isra Mi'raj. Kita peringati setiap tahun di pelajaran di dalam kelas ada Isra Mi'raj, ada 2 kata. Isra apa? Apa ayo? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram yang ada di kota di kota Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di kota kok Madinah? Ayo, di mana? Masjidil Aqsa ada di kota Yerusalem. Tahu nggak kota Yerusalem? Kota yang sedang berkonflik dari dulu sampai sekarang. Kalau kalian lihat TV, lihat berita, ada negara yang berkonflik, bahkan dunia ikut. Di manakah itu? Kota Yerusalem ya, seumpama balai desa ini ya, separuh balai desa ini dipunyai oleh negara Palestina, separuh lagi dipunyai oleh Israel ya, yang tertuang di dalam Al-Quran, yang tetap bermusuhan sampai sekarang, saling berebut. Bagi umat Islam itu adalah sejarah yang tidak bisa dihapuskan, karena di situ ada perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ikonnya umat Islam. Kalau sampai direbut Israel, kalau masjidnya dirobohkan, bagaimana nasib umat Islam nanti? Terima nggak nak? Tidak. Maka umat Islam sedunia memperjuangkan tersebut, jangan sampai Israel merebutnya. Terus kata yang kedua, Mi'raj. Ada peristiwa apa di situ? Isra Mi'raj. Apa? Yang tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'rajnya perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di mana itu Sidratul Muntaha? Nah, di langit tingkat 7. Tingkat 7 nah, paling atas menuju Sidratul Muntaha. Nah, mendapatkan perintah. Apa perintahnya? Sholat. Ini ada kata mari mendirikan sholat. Penyempurnaan sholat menjadi berapa rakaat? Nah, kok 13? 17 itu dari mana saja? Maghrib 3, Isya, subuh, terus zuhur, asar, di total menjadi 17 rakaat. Itu yang wajib. Sebelumnya berapa? Ada yang tahu nggak? Sebelum disempurnakan melalui Isra Mi'raj, jumlah sholatnya ada berapa? Sehari semalam itu sholatnya 50 kali. Jumlah sholatnya 50 kali. Kegiatan Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad diperintahkan, disempurnakan, wis sholatnya 17 kali saja, 17 rakaat saja, 5 kali saja. Gimana? Sanggup? Menurut anak-anak lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan. Dari 50 kali menjadi 5 kali lebih ringan ya. Sekarang pertanyaan Pak Taufan,
apakah anak-anak yang beragama Islam ini sholatnya sudah lengkap 5 kali dalam sehari semalam? Sudah? Coba yang sudah 5 kali angkat tangan. Lu bukan semuanya sih. Oh, tapi banyak sekali. Oh, nah, terima kasih. Alhamdulillah. Murid-murid SD Dukuh Tengah sholatnya hampir sempurna. Yang belum 5 kali dalam sehari diusahakan ya nak ya. Iya, karena ada 2 pelajaran di situ nah. Di kegiatan Isra Mi'raj ini ada 2 pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Dalam kegiatan ini nanti disampaikan oleh Bu Marta, ada kegiatan apa saja itu, nanti kalian pasti meningkatkan keimanan. Percaya gak be Nabi Muhammad langsung ke langit 7? Naik apa? Odong-odong, sepur kelinci, ada kendaraan hewan namanya burung. Kalau dipikir nalar, mungkin nggak orang terbang ke langit 7. Itu adalah hal gaib, salah satu yang wajib kita imani, yang wajib kita percaya. Kalau hanya dipikir nalar gitu aja nggak bisa. Makanya ada yang namanya agama Islam. Yang kedua, poin yang kedua adalah meningkatkan disiplin. Yang sholatnya sudah 5 waktu berarti disiplin. Yang belum 5 waktu berarti belum disiplin. Mas, subuh pukul berapa sekarang? Pukul 56. Oh, itu pukul 56. Ayo azan subuh pukul berapa sekarang? Pukul 4 pagi. Ada yang 4 kurang 5, ada yang 4 pas ya. Pukul 4 pagi. Bangun kalian pukul 4 pagi? Enggak, bangun nanti minta tolong ke mama ya, ke ibu ya, dibangunkan, ikut sholat jamaah ya. Oke. Perempuan sekarang, nah, sholat asar pukul berapa sekarang? Pukul 3? Ya, kurang lebih pukul 3 kurang. Beberapa daerah itu ada yang pukul 3:30, tapi kalau di hari jadwalnya pukul 3 atau pukul 15 kurang 5 atau 10 kalau tidak salah ya. Nah, itu saja nak yang bisa Pak Taufan sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kalian. Ada 2 manfaat tadi apa? Yang pertama, meningkatkan keimanan. Coba diulangi. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Coba bareng-bareng. Meningkatkan keimanan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Pun itu saja, nanti dilanjutkan oleh Bu Marta. Semoga dalam momen ini, kegiatan ini bisa memacu dan memicu keimanan serta kedisiplinan anak-anak semua. Pak Taufan akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira anak-anak saya di SDN Dukuh Tengah ini kan jumlahnya hampir 250 anak. Saya mau dengar semangatnya terlebih dahulu. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Kalau sama Pak Munir gimana? Oke, Pak Munir ulangi. Mana semangatmu? Hari ini Pak Munir punya teman baru. Kalau dulu Pak Munir punya teman namanya Titi, hari ini Pak Munir punya teman baru. Kalau kemarin saya bawa warna merah jambu dan kuning, sekarang ganti temannya Pak Munir berwarna biru. Temannya Pak Munir hari ini mau laporan ke Pak Munir.
Tadi pagi-pagi waktu mau berangkat ke sekolah, temannya Pak Munir itu bertemu dengan muridnya Pak Munir. Terus ketika perjalanan, Guru, aku kudu laporan karo Pak Munir. Ternyata temannya Pak Munir itu bertemu dua muridnya Pak Munir. Yang pertama bernama Oasis Ar-Rozak. Yang kedua bertemu dengan Lana. Kita dengarkan ya laporan dari temannya Pak Munir itu seperti apa. Siapa temannya Pak Munir? Iya, siapa namanya? Bukan, ini bukan gajah. Ini namanya adalah Daniel. Siapa? Sapa dulu dong. Halo Daniel. Kita dengarkan dulu ya. Daniel ini mau cerita ke Pak Munir. Pak Munir, tadi pagi aku ketemu sama yang namanya Oasis. Oasis itu Pak Munir, subuh-subuh sebelum sholat sudah mandi, sudah berwudu, dan sudah siap-siap sholat subuh. Tapi Pak Munir, ada satu muridnya Pak Munir yang bernama Lana. Lana itu Pak Munir, kalau dibangunkan ibunya untuk sholat, pasti dia terus Pak Munir, kalau Lana itu disuruh ibunya, Lana, sholat nak, setelah bu, ngantuk aku. Loh, apakah seperti itu? Iya, kayak Pak Munir kemarin. Yang gimana? Yang mulat-mulat. Kemarin itu, Lana ketika berada di tempat saya, ketika pelajaran dengan saya, Lana saya tanya, Lana udah sholat? Sudah Pak. Loh, enggak, belum sholat kamu. Loh, kok Pak Munir tahu di sininya ada tulisannya? Belum sholat. Sudah Pak, saya sudah sholat subuh. Belum. Iya Pak, saya sudah sholat subuh. Belum. Di sini nih ada tulisannya belum sholat. Sholat Pak, loh tadi pagi loh kamu dibangunkan ibumu. Lana, sholat nak. Terus ibunya Lana ngomong, ya Allah, Lana, sholat nak. Beda dengan yang bernama Oasis Ar-Rozak. Oasis Ar-Rozak ini sebelum subuh sudah bangun. Assalatu wassalamu alaikum. Oasis mandi, jebur. Tapi lupa gak gosok gigi. Terus ketika musolanya itu adzan, Allahu Akbar, Oasis lari. Oasis ini lari. Ditanya sama Pak Munir, Oasis kenapa kok lari? Itu Pak, aku mau di soft nomor 1 Pak. Loh kenapa kok mau di soft nomor 1? Aku mau dapat onta. Loh, iya, nanti silahkan ditanyakan kepada Bu Marta ketika pelajaran PAI di dalam kelasnya. Kalau kita sholat, ojo gubuh soft belakang. Sing belakang sendiri tuh biasanya temannya bukan saya yang ngomong ada ini temannya setan loh ya, bukan saya, bukan Pak Munir yang ngomong, temannya dia yang ngomong dia, bukan Pak Munir. Kalau di depan itu temannya para malaikat, lah ini Pak Munir baru yang ngomong. Kalau belakang temannya sudah loh ya. Berarti setelah ini
kalau kita diminta untuk sholat dan lain sebagainya, yang dipilih shaf pertama atau yang terakhir? Karena yang terakhir temannya Mau dengar sebentar? Apa? Tadi sudah ada beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Bu Marta dan Pak Taufan. Pak Munir di sini mau tanya, yang bisa nanti silahkan angkat tangannya. Dapat. Yang bisa silahkan angkat tangannya. Angkat tangannya. Ketika saya sebutkan namanya, baru dijawab pertanyaannya. Soal nomor 1. Jangan, guru-gurunya jangan. Soal nomor 1. Peristiwa, jangan, angkat tangan dulu. Setelah saya selesai membacakan pertanyaan, baru nanti angkat tangannya. Jelas? Soal nomor 1. Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal berapa? Siapa? Sebentar. Oke, silakan dulu. Namanya siapa? Tanggal Berapa? 16. Betul Bu, tanggal 16. Kurang tepat. Oke. Tanggal berapa? 17 apa? 17 Agustus tahun 45. Oke, monggo silakan. Yang mana? Yang jilbab hitam. Oke, silakan berdiri. Sini dulu, Mbak. Namanya siapa? Namanya Anissa. Jawabannya apa? Tanggal 27 bulan Rajab, betul? Silakan di sini dulu. Sebentar. Saya ada 4 pertanyaan. Soal nomor 2. Tadi itu dijelaskan bahwasanya perintah sholat itu tidak langsung menjadi 5 waktu dari 50 waktu dan lain sebagainya. Terus Nabi Muhammad itu juga diajak healing, diajak jalan-jalan oleh Allah dengan mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Sebentar, saya jawab. Kendaraannya bernama Buraq. Pertanyaannya, jumlah rambut atasnya Pak Munir ini berapa? Oke, sudah sebentar. Oke, ya, intermezzo. Tepuk tunggal. Soal nomor 2. Subuh itu kan 2 rakaatnya, betul? Duhur berapa? Asar, maghrib, isya. Kalau dijumlah berapa rakaat? Oke, silakan. Namanya siapa? Oke, jawabannya apa, Mbak? 17, betul? Oke, silakan berdiri sebelah saya. Soal selanjutnya, silakan duduk terlebih dahulu. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari mana dulu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naiknya menggunakan kendaraan yang bernama Buraq. Toko Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya Pak Munir. Masjidil Aqsa itu terletak di mana? Oke, sebentar. Namanya siapa? Lana. Oke, saya mau tanya. Ada bulan ke sana? Sudah salah sumber belum? Sudah berapa rakaat tadi?
2. Isya sholat? Sholat. Yakin. Oke, Masjidil Aqsa di mana? Di Mekah. Oke. Di mana? Masjidil Aqsa di mana? Silakan duduk. Siapa? Oke. Di mana? Di Mekah. Namanya siapa dulu? Arsya. Di mana letaknya? Di mana? Di mana Aqsa itu? Yerusalem. Betul. Betul Yerusalem. Silakan sebelah sini. Yang lainnya silakan duduk. Ya betul, silakan berdiri sini. Sudah? Sebentar ya. Kita berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Sudah, silakan berdiri dulu. Oke? Perhatikan dulu. Kita mau menari terlebih dahulu. Kalau saya bilang marina itu seperti ini, menari itu seperti ini, di atas itu seperti ini, menara itu lancip. Oke. Kita ulangi. Marina, menari di atas menara. Menara di atas, marina menari. Bisa? Oke, sekarang lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari menara. Marina menari di atas menara. Dan mau tanya, 1 tambah 1 berapa? Oke, silakan. Silakan duduk. Ya. Oke, next time akan bertemu dengan Pak Munir lagi. Silakan duduk. Oasis silakan duduk. Terima kasih. Oh ya, belum kasih hadiah ya. Yang lainnya silakan duduk. Oke, terima kasih atas boneka hadiahnya. Dari pertama Bapak Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini kami berkumpul untuk memperingati peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kami bersyukur atas nikmat iman, Islam dan kesempatan menuntut ilmu yang Engkau karuniakan kepada kami. Terimalah seluruh rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, melalui peringatan Isra Mi'raj ini, kuatkanlah iman kami dan teguhkanlah hati kami dalam menjalankan perintah sholat. Jadikan sholat sebagai penyejuk jiwa, pengendali perilaku dan cahaya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hindarkan kami dari sifat lalai, malas dan jauh dari menyenangkan. Ya Allah, bimbinglah kami, para peserta didik kami, agar menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Anugerahkan kepada kami kecerdasan akal, kelembutan hati.
Ya Allah, bimbinglah kami para peserta didik menjadi generasi yang berilmu. Ya Allah, timpakan rahmat dan kesabaran kepada para guru dan tenaga pendidik kami. Balaslah setiap jerih payah mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Jadikanlah sekolah kami lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh nilai keimanan. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami, baik yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Satukan langkah kami dalam kebaikan dan jauhkan kami dari perpecahan serta keburukan akhlak. Kabulkanlah doa-doa kami dan ridhoilah setiap ikhtiar yang kami lakukan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma balighna ya Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang kedua yaitu waktu sahur, waktu sahur.